membicarakan sejarah peradilan agama di Indonesia, erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. Di kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, hukum Islam telah berlaku. Snodhouse misalnya di dalam bukunya The Islam in Netherlands, India, mengakui bahwa pada abad ke-16 sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya. Sedangkan untuk kelengkapan pelaksanaan hukum Islam didirikan peradilan Serambi dan Majelis Syara 152 Miftahul Ridho. Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan peradilan agama telah ada di berbagai Nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim dan akhir pasang surut perkembangan hingga sekarang. Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, secara filosofis, peradilan dibentuk dan dikembangkan oleh menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, secara yuridis, hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berlaku dan dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ketiga, secara historis, peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah. Yang keempat, secara sosiologis, peradilan agama didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam. Meskipun praktik diskriminasi terhadap pribumi tetap berlangsung dan pendangkalan terhadap peradilan agama melalui berbagai ketentuan hukum yang diciptakan terus dilakukan. Eksistensi peradilan agama tetap kokoh, tapi walau bagaimanapun juga kalau dibiarkan terus-menerus seperti itu, peradilan agama di Indonesia akan tersisihkan dan akhirnya hilang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan mencoba mengulas sedikit tentang sejarah peradilan agama di Indonesia yang meliputi perkembangan peradilan di Indonesia masa Kesultanan Islam dan masa penjajahan Jepang dan Belanda hingga masa kemerdekaan. Peradilan agama pada masa kerajaan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam setelah mulai berakar dalam masyarakat, peran saudagar muslim dalam penyebaran Islam diambil alih oleh ulama. Mereka lah yang bertindak sebagai guru dan mengawal hukum Islam. Di samping mereka juga mendapat patrones dan para raja lokal. Naruddin Al-Raniri 1068 Hijriah atau 1658 Masehi adalah salah satu contoh kasus ini yang mendapat patronas ia dari Sultan Iskandar Sani di Aceh yang memerdekakan pada 1637 sampai 1641 Masehi dan menjalankan fungsi sebagai penasihat Nusantara kepada Islam, memberi kedudukan penting bagi Islam dalam sosial politik. Hukum Islam manapun secara otomatis berlaku dalam kerajaan-kerajaan tersebut. Untuk kepentingan pelaksanaan hukum Islam, Ar-Raniri menulis kitab Siratah Al-Mustaqim yang menerangkan tentang berbagai praktik hukum Islam. Buku ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan hukum Islam di kesultanan tersebut. Selain itu, Ar-Raniri juga menulis kitab Burhan Al-Saltih sebagai nasihat bagi sultan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Di kerajaan-kerajaan tersebut, di samping pasai dibentuk lembaga-lembaga keagamaan dan untuk menegakkan keberadaan hukum Islam. Salah satu lembaga tersebut adalah peradilan agama yang mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara orang Islam. Para hakim dalam lembaga ini diangkat sendiri oleh sultan di kerajaan-kerajaan masing-masing. Di kerajaan Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat, mulai dari tingkat kampung mengadili dan menangani perkara-perkara ringan dan dipimpin oleh Kesik Peradilan Balai Hukum Mukmin yang merupakan tingkat banding dan diputuskan oleh Balang. Namun kalau putusan oleh Balang masih dirasakan tidak adil, masih dapat juga dilakukan banding kepada Panglima SAG. Selanjutnya, kalau masih juga kurang adil, dapat dilakukan kasasi kepada Sultan yang anggotanya terdiri dari atas Sri Paduka Tuan, Raja Bandara, dan Fakih. Di Kerajaan Mataram, pelaksanaan hukum Islam di bawah Sultan Agung dibagi menjadi peradilan Surambi yang menangani perkara-perkara kejahatan pidana kisos. Pimpinan peradilan ini jujur berada di tangan Sultan de facto, dipimpin oleh penghulu dengan dibantu oleh beberapa ulama sebagai anggota. Sementara itu, Minangkabau perkara agama diadili pada rapat nagari, kepala negeri, pegawai masjid dan ulama-ulama dilakukan oleh
pada hari Jumat sehingga rapat tersebut dinamakan sidang Jumat. Kondisi peradilan agama ini pun bervariasi di antara wilayah-wilayah Nusantara. Di tempat seperti Aceh, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Timur serta Sulawesi Selatan, hakim-hakim dipilih oleh penguasa setempat, sementara daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, Gayo, Alas, Tapanuli, DIC, Sumatera bagian utara, dan Sumatera Selatan tidak ada bentuk pengadilan agama secara khusus, meskipun daerah-daerah tersebut pemimpin agama memegang peranan dan menangani masalah hukum Islam dan melaksanakan tugas peradilan. Sedangkan di Jawa, ekstensi pengadilan agama sudah terlihat pada abad ke-16 Masehi dan tetap terdapat di semua kabupaten sejak abad tersebut. Begitulah hukum Islam berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat Islam Nusantara, meskipun harus diakui, terutama di beberapa daerah di Jawa masih terdapat pengalaman yang berbaur dengan unsur-unsur yang berbau pra-Islam. Pada saatnya ketika penjajah Belanda datang ke Nusantara, hukum Islam mulai menghadapi resistensi politik. Hukum kolonial Belanda berusaha meminggirkan peranan hukum Islam dan dari kehidupan masyarakat. Sulit bagi penulis untuk menentukan mana yang harus didahulukan tentang keberadaan hukum Islam dalam dua fase sejarah, yaitu pada masa kerajaan Islam dan pada masa kolonial Belanda. Karena keduanya dalam masa tertentu berada dalam Islam waktu yang sama, penulis memberanikan diri untuk mendahulukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam terlebih dahulu dengan pertimbangan karena faktual kerajaan-kerajaan Islam tersebut lebih dahulu dan sebelum Belanda datang. Walaupun ketika Belanda masuk dan menjajah, kerajaan-kerajaan itu masih tetap, dan namun secara perlahan-lahan penjajahan Belanda menancapkan kekuasaannya secara perlahan-lahan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Kepulauan Nusantara ini sudah ada peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang terdahulu. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang pertama tercatat dalam sejarah. Ia berdiri pada abad ke-5 Masehi. Setelah Kutai muncul beberapa kerajaan di berbagai wilayah seperti Nusantara. Kerajaan Sriwijaya di Palembang abad ke-7 Masehi dan yang kekuasaannya melebihi wilayah Nusantara sekarang ini, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat 7 Masehi. Kemudian setelah abad ke-7 Masehi di tanah Jawa muncul Kerajaan Kediri, Singosari, dan Kerajaan Majapahit yang kekuasaannya meliputi seluruh Nusantara bagaimana Kerajaan Sriwijaya sebelumnya. Kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia, siapa yang membawanya, dan berasal dari tempat mana? Para sejarawan berbeda pendapat tentang tiga hal ini. Sulit dibantah bahwa ulama lah yang paling berjasa dan memperkenalkan Islam di masyarakat Indonesia. Selain ulama, mereka juga berstatus sebagai saudagar berbasis di wilayah-wilayah pantai di Indonesia yang oleh jajah diistilahkan dengan Melayu Nusantara. Para ulama menjadi penentu dalam proses islamisasi masyarakat. B. Proses islamisasi. Mayoritas ilmuwan Belanda berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara ini berasal dari anak benua India, tepatnya daerah Gujarat dan Malabar pada abad ke-12. Teori ini berlandaskan pada sejarah migrasinya orang-orang Arab dan yang bermazhab Syafi'i ke dua daerah tersebut. Kemudian mereka membawa ke Islam ke Nusantara karena merupakan pedagang-pedagang perantara, yaitu antara pedagang-pedagang Nusantara dan para pedagang di Timur Tengah. Karena jalur perdagangan yang laut yang menghubungkan Sirah di Teluk Persia, India, dan Cina sudah ada sejak abad ke-4 dan berkembang menjadi jalur transportasi yang lebih besar ke abad 7. Adanya pelabuhan-pelabuhan di daerah persinggahan sangat diperlukan. Pelabuhan seperti Malabar di India, Perlak Sumatera Utara, dan Kaidah di Malaysia merupakan tempat penting bagi para saudagar yang mempergunakan kapal-kapal layar harus singgah selama beberapa hari bahkan beberapa bulan sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa pedagang secara bertahap membuka perkampungan yang di sekitar pelabuhan. Mereka berbaur dengan penduduk pribumi dan tidak jarang terjalin hubungan perkawinan antara kedua kelompok itu. Para saudagar tersebut selain berdagang, mereka juga menyebar agama Islam kepada penduduk lokal. Dakwah mereka yang persuasif dan akomodatif menyebarkan perdamaian mendapat respon yang baik dan dari penduduk lokal Nusantara. Argumentasi kedatangan pedagang Arab pada abad ke-12 adalah
berdasarkan batu nisan yang ditemukan di Pasai yang bertanggal 12 Dzulhijjah 831. Batu nisan ini mirip dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Kedua batu nisan tersebut sama dengan batu nisan yang terdapat di Camai, Gujarat. Sekian dari saya. Terima kasih.